Jadi teman-teman semua nggak susah untuk memilah sampah. Hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri, mulai dari tempat kita masing-masing, mulai dari rumah kita masing-masing, mulai dari sekarang. Yuk, pilah sampah. Saya mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan pilah sampah dari sumbernya. Jadi daun-daun yang ada di sekitar Kasawal Kota ini sangat banyak pohon-pohonnya. Daun yang jatuh dan ini dikumpulkan dulu di satu tempat, kemudian digiling ya, digiling, kemudian masuk ke tahap kedua dimasukkan. Ini yang sudah dicacah. Kemudian nanti setelah dia sudah cukup matang, sekitar kurang lebih 1 minggu, dipindahkan ke tahap ketiga. Ini adalah tempat yang sudah siap pakai. Ini dia sudah bisa menjadi pupuk kompos yang kita sebarkan lagi ke tanaman kita, ke taman kita, sehingga taman di Kasawal Kota tetap subur dan juga kita tidak perlu membeli pupuk karena dari organik yang dihasilkan dari daun yang jatuh. Ya teman-teman semua, ini adalah pemilahan untuk sampah anorganik. Sampah organik itu terdiri dari plastik. Ya, ini ada plastik, ada bekas ember, kemudian juga ada kertas, ada kantong kresek. Ya, ini semuanya juga dari yang kita ambil dari kantor wali kota. Dan yang B3, ini yang terakhir. B3 ini adalah sampah berbahaya atau beracun atau berbahaya. Diantaranya adalah kaca, bekas obat, kemudian lampu yang mati, peralatan listrik yang tidak digunakan lagi dan rusak, ini digabungkan di dalam satu tempat. Dari pemilahan ini, kita tidak lagi membuang sampah secara volume besar, sehingga hanya sampah residu atau sampah B3 saja yang akan kita buang atau kita angkut oleh Sudin LH. Teman-teman, tadi 3 sampah sudah kita lihat. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Satu lagi yang paling banyak diproduksi setiap hari. Kita pasti makan kan setiap hari minimal 3 kali sehari. Pasti nggak semua kita makan. Nah, sampah itu namanya SOD atau sampah dapur. Paling banyak produsennya adalah ibu-ibu rumah tangga, kantin kantor, kantin sekolah, dan rumah-rumah makan. Ini jenis sampah SOD atau sampah dapur yang memang jenisnya tidak bisa dimakan lagi ketika ada mungkin konsumsi. Ini bisa dimanfaatkan. Ini tadi udah dipilah ya, yang terakhir adalah SOD. Ini nanti kita bisa masukkan ke sini, tempat khusus. Dan juga ditutup ya. Untuk pembusukan lebih cepat, biasanya juga ditambahkan bisa dengan pupuk E4 ya. E4? Ya, itu bisa untuk lebih cepat pembusukannya. Sehingga nanti ini juga bermanfaat sekali untuk pupuk dan juga air lindinya bisa digunakan untuk pupuk cair. Kalau misal di pengembangan berikutnya bisa menjadi pakannya maggot. Maggot bisa dijadikan pakan ternak lele atau ikan. Sehingga ini terus menjadi circle ekonomi yang bermanfaat. Jadi sampah itu bermanfaat. Nah, ini bank sampah kantor wali kota Jakarta Barat. Jadi sampah yang tadi yang sudah kita lihat dipilah, ini sampah organik semuanya diangkut. Jadi ini Sudin LH mengangkut berdasarkan jenis sampah. Hari ini adalah sampah anorganik. Dan sampah tadi yang organik itu dimanfaatkan oleh kita. Termasuk juga sampah SOD. Kalau kesehariannya untuk pemilihan bank sampah dari masing-masing lantai ataupun ruangan maupun blok A, blok B ataupun halaman taman itu sudah harus dipilah dari lantai atas sampai ke bawah. Mana sampah organik ataupun yang masih bisa didaur ulang itu harus dipilah. Nah, yang bisa didaur ulang itu kita disiapkan untuk bank sampah. Kalau buat prosedurnya yang tidak bisa didaur ulang itu kita siapin TTS.